FWB Podcast. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefits, and back again with your host. This is Mimin yang selalu setia menjadi host sekaligus narator kebanggaan Sobat Ngandus. Kalian apa kabar semuanya? It's been a long time gue gak muncul di permukaan dan ada suara gue berkeliaran di mana-mana. I'm so sorry karena ya banyak kerjaan lah ya, dan juga ada beberapa hal yang ingin gue produce juga dalam jangka waktu dekat. Dan juga ya nanti FWB Podcast ada sesuatu hal yang baru lah. Dan juga ya gitu aja sih sebenarnya. Soalnya gue juga agak sedikit sebel juga karena banyak banget yang diam-diam gue, bahwasanya pada nanya kayak kapan podcast lagi, gue butuh asupan nih, asupan malam gue nggak kosong nih. Oh iya sabar gue bilang. Gue berharap kalian tetap selalu setia sama gue, selalu follow gue FWB Podcast on Spotify dan Instagram gue. Yang kirim cerita juga boleh. Mungkin nanti kita Kamis diaktifin lagi kali ya, biar kalian tuh selalu dapat asupan gitu kan. Ya, dan juga ya udah follow, jangan lupa juga untuk kasih red bintang 5. Oh jol kali gue nih, brengsek. Ya mungkin gitu aja. Dan gitu aja bukan berarti gue selesain. Cuman kayaknya gak asik juga kalau misalkan gue ngomong sendirian. Dan ya ini dia, gue sedang bersama salah satu followers gue. Gitu. Ini enaknya gue panggil apa nih? Panggil Ara aja. Halo Ara. Halo. Akhirnya ketemu ya. Ketemu di sini. Ya. Tadi perjalanan jauh. Jauh banget sih. Kesini sama siapa? Sendiri. Pulang kemana? Belum lama udah mau masuk ya. Obrolannya, kan kita mau ngobrol kan? Iya betul. Iya. Sekarang umurnya berapa nih? Aku. Kamu umur berapa? Kamu maunya aku umur berapa? Iya, aku bisa menyesuaikan Oh, sih. kamu yang masih menyesuaikan. Terus umur berapa sekarang? Aku umur 23. Oh, masih belia ya. Masih sangat belia untuk di. Iya. Ya betul. Kerjanya apa? Kerjanya sekarang kerja apa? masih freelance sih, jadi MC aja. Oh, kamu gak mau jadi partner aku di sini? Oh, pengen sih, bisa gak? Biar ada admin ceweknya gitu ya. Bisa. Biasanya MC apa? MC aja di event-event gitu. Jadi di event formal, informal, di TV buat jadi host-host juga. MC mabuk juga gak? Enggak sih. Oh, tapi suka mabuk? Minum suka, tapi gak mabok. Yaudah, Suka nanti, minum aja. Nanti malam kita. Oke, boleh. Langsung. Biasanya kalau minum apa? Aku suka whisky sih, lebih ke whisky. Tapi kalau misalnya emang lagi nggak mau minum banget, pengen suka ngebir aja. Oh ngebiarin aku nggak bisa kan? Enggak dong, jangan, kasihan. Iya. Kita lagi in banget tiket Coldplay. Kamu nonton Coldplay? Enggak, cuman aku lagi ikutan jadi calo, jadi boleh. Sebel gak? Salah gue nanya kayak gini. Ntar dia jualan di sini si anjing. Gue gak dapet presentnya, tapi dia dapet jualan tiket. Anjing. Udah tadi kerjaan udah, umur udah. Status lu apa sekarang? Status gue lajang, belum menikah ya, single and very happy. Are you happy? Yes ya. FWB-an. Aku happy dengan diriku sendiri. Kalau ada yang mau temenin ya temenin jalan misalnya. Ya ayo gitu. Abis ini kemana? Tergantung kebutuhan. Waduh, di request. Boleh deh. Iya, gitu ya. Jadi statusnya udah lama ada single ya. Iya, single berapa lama emang? Terhitung berapa ya? Udah terhitung mau 6 bulan kayaknya. Aduh, udah nggak pernah dibelai gitu ya. Nggak, maksudnya nggak pernah ada yang kalau lagi cerita gitu, nggak dengerin gitu maksudnya. Iya, nggak apa-apa dibelai. Dipuk-puk lagi nangis gitu maksudnya. Oh iya. Bahwa aku kuat kok ya. Iya. Kenapa emang putus ya? Putusnya kenapa? Epic banget sih. Gue ngegerebek cowok gue di kosan. Mantan lo? Yes, lagi mau Ewita. Sama siapa? Sama teman kantornya sendiri. Suluat gak sih? Oh, iya juga sih. Iya. Dan itu epicnya sempet viral sebenarnya. Viral? Yes, videonya karena gue videoin waktu itu. Bangsat.
Berarti emang kondisinya emang lu udah memantau atau gimana? Udah ketahuan sih gerak-geriknya. Cuman gue ingat kata nyokap gue, kalau lo belum lihat depan mata lo, ya lo percaya aja gitu. Ya udah, akhirnya gue ikutin sampai permainan dia, sampai akhirnya gue berani untuk oke, hari ini deh gue tahu gue mau ituin lo gitu. Pasti kalau kayak gitu kan dipantau dalam jangka Iya, waktu. dipantau. Beberapa Itu kurang hari. lebih sebulan. Hmm. Gue mantau dia sebulan, terus akhirnya dapet deh. Kosannya di mana emang? Di Tendean. Oh, bebas. Bebas. Oh iya. Mau ngokos di sama aku nggak? Ntar aku ini grup pokoknya. Ya enggak, Oh, kan enggak ya? udah single kan? Oh ya, di single. Sama. Oh ya? Emang lo single juga? Iya. Aduh, pacarnya Anmin. Waktu itu udah berapa lama pacaran emang? Cuma 4 bulan doang waktu itu. Iya. 4 bulanan. 4 bulan doang. 4 bulan tuh waktu yang singkat loh. Singkat banget, tapi bisa ngegerebek ya. Iya. Iya, gue terlalu bodoh sih. Maksudnya kayak gue terlalu bucin kali ya. Jadi pas saat itu kayak gue mau tahu gitu. Kita ini juga lagi happening juga ya. Apa Indonesia tuh ada penambahan musim BTW. Apa tuh? Yang satu musim kemarau, Iya. musim hujan, yang ketiga musim selingkuh. Oh iya, betul. Case-nya ini lagi happening juga. Iya, bener. Karena gue gak tahu yang lihat di sosial media kayak kok banyak banget orang selingkuh gitu. Iya, bener-bener ini bulan ini lagi plot twist semua ya. Iya, makanya gue juga bingung gitu. Nih rata-rata orang selingkuh kenapa sih? Tapi menurut lo ya, dalam case lo ya, cowok lo, mantan lo pada saat itu selingkuh gara-gara apa emang? Karena gak gue kasih kali ya. Apanya? Gak gue kasih makan. Enggak lah. Oh. Gak gue kasih jatah kali ya. Oh, makanya dia butuh. Iya, karena emang dari awal sebenarnya kalau gue tuh gue udah sounding sama dia, kayak dia jujur juga sama gue, kayak gue tuh selama pernah kerja di Bali selama 3 bulan dan itu tiap hari ONS, dia bilang gitu. Nah sekarang hari? tiap hari dia bilang ONS sama orang-orang Bali, dia bilang gitu. Buset. Iya, terus gue bilang oh ya udah, lo mau pacarin gue dengan notabene gue nggak bisa ngasih, gue bilang gitu. Lo emang kuat, gue bilang gitu. Iya, aku mau tobat bla 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 gitu dia bilangnya. Terus gue kayak Berat. terus akhirnya gue bilang enggak, gue tahu lo masih muda, lo masih butuh, gue bilang gitu kan. Terus akhirnya gue bilang oke, gini aja deh, kita open relationship aja, gue bilang gitu. Open relationship. Terus dia kayak gimana tuh maksudnya, sosok pura nggak tahu gitu. Terus gue kayak ya udah, lo mau boleh sama siapa, tapi gue boleh juga sama siapa, karena lo harusnya aman, karena lo tahu batasan gue bilang. Nah kalau lo kan nggak ada batasnya tuh, gue bilang gitu kan. Terus gue bukannya pick me atau gimana ya, tapi emang gue tuh orangnya open minded, bener-bener kayak emang membiasakan hal itu. Cuman gue tidak, gue bilang gitu. Terus tetap ada batasannya lah ya. ada batasannya, iya. Jadi bukan yang kayak sok suci atau apa, enggak. Cuman emang ada batasan aja kalau gue gitu. Cuman gue tetap melayani lo sebaik mungkin lah gitu. Oke, dalam hal lain. Iya udah, terus akhirnya dia nggak mau apa sih namanya? Oh ya, dia tetap nggak mau open relationship. Terus akhirnya gue bikin satu pilihan lagi. Apa tuh? Gue bilang ya udah gini aja, kalau emang lo lagi pengen, lo nggak bisa sama gue, lo putusin gue dulu. Tapi lo ngomong gue lagi pengen ngapain nih datang sama orang, lu putusin gue dulu. Nah besoknya lu ngajak balikan, gue okein, gue bilang gitu. Tapi dia tetap nggak mau gitu. Tapi akhirnya dia malah memilih jalan lain, kan bego ya. Iya mungkin tolol. Nggak, kalau lo gue gituin, misalnya lo notabene lo lagi pacaran sama orang yang kayak gitu, gimana? Gak gue pacarin. Kenapa? Iya, gue mendingan sama satu orang. Iya nih, oke. Satu orang. Ya maksudnya sama pacar. Iya, gitu. sama pacar, iya. Anjing. Anjing. Gue kirain enggak, soalnya enggak, maksudnya kayak misalnya lo misalnya oke nih, tapi kan lo butuh suasana lain nih misalnya. Terus lo pengen sama orang. Sempet nggak ada kepikiran kayak gitu? Iya ada, cuman kan ya kalau posisinya gue udah punya pacaran, udah punya pacar, gue sama pacar gue. Karena kan gue juga bucin juga gitu loh. I see. Tapi kalau lagi single ya Gas aja. sama pacar orang. Oh jadi ini kamu termasuk yang ini ya musimnya ya? Enggak. Oke. Ini anjing nih host nih. Ngomong host anjing nih. Iya, boleh. Terus ya udah, akhirnya pada saat itu emang dia nggak pengen relationship, open relationship.
open. Nah gue juga pengen kayak gitu kan awalnya, tapi dia nggak mau, gimana dong? Kan gue kesel jadi. Iya, makanya aneh juga ya. Iya. Tapi kenapa selingkuh ya? Iya kan, maksud gue kayak maksud gue tuh gini, gue udah ngasih lo pilihan gitu dari awal, lo kalau mau ngewe sama orang ya udah, tapi bilang dulu sama gue gitu. Tapi kalau misalnya emang lo nggak mau, lo mau apa nggak mau kayak gitu, ya udah kita open relationship. Biar maksud gue lo jalan sama siapa, gue juga boleh jalan sama siapa gitu Iya, kan. tapi menurut lo selingkuh tuh apa sih dalam kategori relationship hubungan lo? Menurut gue selingkuh itu kalau misalnya lo jalan sama lawan jenis tapi nggak bilang. Oh gitu. Iya, kayak maksud gue Kalau chattingan gitu sama kalau jenis? chattingan, gue anaknya flirty juga ya. Jadi kayak gue membiarkan aja kalau flirty. Kayak misalnya dia suka cantik banget, kamu seksi banget, tapi kayak gitu, udahlah gitu. Tapi kalau misalnya lo udah jalan ketemu, pasti kan ada do something kan. Nah itu sih yang bikin gue kayak gue nggak percaya. Mau lo minum doang atau lo jalan makan ngopi doang, nggak percaya. Ya kalau berangkatnya ke tempat ibadah, Ibadah ya. iya nggak? Iya. Oh, mau ngapain? Di sampingnya ngapain? Enggak dong. Iya kan tempat ibadah, abis itu kan kita nggak tahu pulangnya gimana. Iya, ada yang nggak tahu. Ya itu ibadah yang lain. Oh, bisa. Iya. Tapi iya itu ya gimana ya? Gue nggak tahu sih. Makanya hal yang paling utama dan yang pertama adalah ketika lo ingin memulai suatu hubungan, ya lo harus tahu dulu apa yang lo butuhkan. Iya sih. Iya sebenarnya Iya gitu sih. Dari love language dulu lo sama atau enggak? Love language lo apa? Iya physical touch. Oh. Iya. Iya, siapa sih yang nggak mau dipuk-puk gitu? Iya. Terus lo find out-nya gimana tuh? Find out-nya, ceritanya panjang banget ini. Kalau abis gimana nih? Gak apa. Gak ya. Jadi kalau misalnya untuk find out-nya tuh, jadi gue tuh selama 1 bulan, gue kan pacaran 4 bulan nih. 3 bulan terakhir, sebulan terakhir itu tuh udah beda banget setelah gue ngurusin dia sakit ceritanya. Nah dari situ dia udah bilang kayaknya kita nggak boleh ketemu setiap hari deh, kayaknya kita nggak boleh gini kayak gini gitu. Nah, Emang kenapa? dia bilang kayak aku butuh space. Aku butuh waktu sama teman-teman aku, yang mana gue tuh nggak pernah ngekang dia, nggak pernah nggak ngebolehin dia buat pergi sama orang lain. Oke. Nah terus akhirnya singkat cerita, gue kan tinggal di apart pusat ceritanya. Nah dia di Tendean kan ngekos. Nah Apart aku kosong. oke, nanti ya. Mau ngapain? Podcast lagi. Iya. Yang nggak jadi record tapi. Iya. Oke. Terus. Ya udah, terus habis itu, ya udah terus akhirnya. Singkat cerita gue yang selalu kesana karena dia tuh kalau pulang tuh jam 10, jam 12, jam 3 subuh yang kayak gitu loh kadang. Kerja apa emang anjing? Kerja adalah di salah satu perusahaan media yang emang kerjanya gila banget sih. Oh, oke. Kayak wow gitu. Gue sorry banget nggak bisa ngasih tahu ya untuk kerjanya. Terus ya udah akhirnya selama, dan gue juga kalau seminggu tuh nggak setiap hari ketemu, tapi dia saat itu dia bilang kayaknya kita nggak boleh sering-sering ketemu, gue butuh space, dia bilang itu. Gue aneh dong, kayak akhirnya dari situ selama 4 bulan tuh sebenarnya gue pernah mergokin dia chatan sama cewek kayak gitu kan. Terus mergokinnya gimana emang? mergokin Buka handphonenya? awalnya enggak, tapi kesini-sini karena dia mencurigakan, ya udah akhirnya gue coba buka, langsung ketahuan semua gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak ternyata beberapa hari gue pacaran dia masih jalan sama cewek, masih peluk-pelukan, masih ada videonya, bikin video habis nonton bikin video dong, kayak lagi dipeluk-peluk gitu. Alay banget gak sih? Gue kesel banget lihatnya, cuman kayak balas dong. udah enggak soalnya. Kalau masih gue gas nih. Oh iya. Iya, terus ya udah akhirnya dia ketahuan jalan sama temen ceweknya, tapi akhirnya gue dikenalin sama temen ceweknya. Ya udah setelah kayak gitu-gitu gue ngerasa jadi toksik lah setelah itu, karena gue ngerasa dia udah pernah bohongin segala macam. Nah akhirnya sebulan terakhir gue makin yakin kalau dia udah aneh-aneh nih gitu kan. Nah terus ya udah tuh, cewek tuh virusnya tuh kuat ya? kuat banget. Oh iya. Karena gue dapetin dia, ngegerebek dia itu tanpa ada orang lain. Oh iya. Jadi tanpa dikasih tahu, bener-bener pure dari gue. Karena udah kan abis itu sebulan terakhir gue beberapa minggu sebelum kejadian itu gue nemuin kondom ceritanya di atas lemari dia, which is gue kayak oke, ini orang udah selingkuh gitu kan. Baru kondom, bukan. Iya. Ngapain pakai kondom kalau orang lihat doang, ya udah kan. Iya kan? sih. Terus Habis itu kan gue pegang kunci kamarnya kan, gue masuk, terus gue lihat ada lemari di situ, gue lihat tuh ada kondom Fiesta warna merah rasa strawberry. Gue sekarang makin kesel tuh kalau ngeliat itu. Gak enak. Gak tahu gue, cuman gue kesel banget. 0,01 itu. Iya pokoknya itulah Fiesta itu. Chicken nugget kan?
Ya celana gayat yang merah ya. Iya kan yang merah benar. Betul. Nah terus habis itu kan tulisan 3 ya. Tapi gue temuin tuh cuma 2 dan 1 udah kosong tapi masih basah. Udah Satu kosong tapi masih basah. masih ada air-airnya gitu loh di dalam. Kayak minyak ya. Iya, ada air. pelumas. Iya pelumasnya ada pelumasnya gitu deh di dalam. Gue udah langsung kayak oke, ini tapi gue nggak kuat gitu untuk dia belum pulang kan, tapi gue nggak kuat untuk mutusin hari itu karena gue belum tahu nih dia jawabannya apa. Nah pas banget gue nggak kuat tapi gue tulis tuh surat akhirnya kayak kamu ketahuan selingkuh ya bla bla gitu kan. Terus akhirnya gue pulang, tapi gue pulang ke kosan teman gue yang deket situ. Dia pulang baru baca surat itu nggak jam berapa, jam 4 subuh. Terus dia bilang kamu salah paham, besok aku iniin ya, aku kasih tahu ke kamu, aku jelasin semuanya. Terus dengan bucinnya gue yang gue masih percaya sama nyokap gue, di mana nyokap gue bilang kalau belum ketahuan depan muka percaya aja, ya udah akhirnya dia jelasin dengan kayak itu punya teman aku, gue sampai telepon temennya gitu kan. Terus gue tahu itu udah kong kali kong, tapi gue kayak ya udah deh, gue masih ikutin karena gue belum dapat jackpotnya gitu loh. Terus udah tuh akhirnya gue percaya, gue masih jalan, gue masih ya udah. Ini dalam jangka waktu sebulan ya? Sebulan setelah lo nemuin kondom itu? Oh no, jadi abis nemuin seminggu kemudian baru gue gerbek. Nah seminggu kemudian pas banget gue resign paginya, malamnya gue bilang dong sama dia, nanti malam kamu ke apart ya, aku pengen nangis, aku mau butuh pelukan lah gitu, aku lagi sedih gitu kan. Terus ya udah akhirnya pas gue lagi sedih kayak gitu, terus dia bilangin nanti ya kalau misalnya aku pulang sore gitu. Nah dia tuh pulang sore tuh which is jam 12 malam. Terus dia bilang ya udah aku udah pulang nih, tapi aku capek banget, aku nggak mau aku kesana. Ya udah aku yang kesana deh, gue bilang gitu kan. Aku udah bilang sama kamu kalau di kosan tuh udah nggak boleh, nanti dimarahin sama yang punya kos. Ya udah kita sewa hotel deh, aku yang bayar, gue gituin. Iya gue sampai gue gituin kayak nggak deh, ya udah gimana dong, ya udah kita sleep call aja kayak biasa, gue gituin kan. Terus dia tetap aduh aku capek banget, aku nggak mau, kan kamu besok libur. Gue udah males banget kan, udah pasti ada apa-apa nih karena sebelumnya gue udah nemuin kondom itu kan. Terus Ya udah tuh jam setengah 2an lah, jam setengah 2an gue sampai tuh di sana. Gue langsung megang HP karena gue mau videoin, karena gue sendirian, gue takut juga dia apa-apain kan. Terus ya udah gue sampai di depan ruang tamu. Terus tiba-tiba ada mobil datang yang gue tahu itu bukan mobil dia tapi itu pasti dia. Karena dia pas banget aku udah sampai kosan, dia bilang gitu. Udah tuh pas dia naik, bener dong ada cewek yang di belakang dia yang ngikutin. Gue udah dudut gitu kan, udah dudut takut gitu. Nah terus akhirnya gue tungguin dulu karena gue pengen tahu nih orang beneran masuk nggak nih ke kamar berdua gitu kan. Udah gue tungguin 5 menit. Emang dia nggak ngeliat ada lo di sana? Enggak, soalnya tuh jadi kayak ini kan ruang tamu tapi ada pintunya, dan pintunya tuh ada hordengnya tuh, jadi gue bisa tutup terus hordengnya gue gituin gitu. Jadi iya jadi gue kayak ngevideoin tapi sambil nggak kelihatan deh pokoknya gue pintar deh gue saat itu. Ya terus habis itu udah kan akhirnya gue pelan-pelan tuh naik ke atas. Oh dia tuh di lantai 3 kamarnya. Sama dong. Jangan lo. Jangan dari tadi nyeritain gue. Plot twist nyata mini digerebek aja. Waduh. Bukan. Iya. Oke, terus habis itu ya udah kan, terus akhirnya gue bener-bener nungguin tuh. Soalnya gue bener tuh ada sendal cewek di depan, tapi gue belum. Swallow. Iya, soalnya enggak, tapi bahkan sudah jepit tahu beneran, tapi sudah jepit cewek. Iya kan, tapi gue nggak tahu mereknya. Terus abis itu udah kan, pas gue mau buka tapi gue ngedenger dulu nih ada suara cewek nggak ya gitu kan, daripada gue gerebek salah, malu gue gitu kan. Gue nungguin ada kali 5 menit, tapi HP udah standby nih, makanya ada videonya. Oh iya, nanti kalian bisa lihat di sini. Enggak, udah di take down. Enggak, masih ada kan? Di gue ada. Nampilin aja. Boleh, Adina lihat. Anjing seru juga. Iya, terus akhirnya ya udah pas di menit keberapa ada suara cewek ketawa ada yang kayak gitu, udah langsung itu pintunya sliding door. Gue langsung bener-bener kayak langsung brek. Dia habis ciuman langsung kayak siapa tuh ceweknya ngomong gitu dong. Oh itu tante aku. Fuck, itu yang tadinya gue mau classy girl gitu ya, mau classy tapi nggak bisa gitu. Jadi gue langsung teriak kayak wah anjing gitu. Terus gue nampar dia, terus gue tenangin ceweknya, tapi gue langsung dibekap sama cowok gue. Terus kayak Gin keluar Gin gitu. Di videonya gitu kayak drama banget sih. Tapi kosan-kosan sebelahnya udah keluar gak? Sebelahnya itu temannya dia, teman kantor, nggak keluar. Karena dia tuh salah satu yang kong kali kong juga. Jadi menyelamatkan diri. Ya udahlah,
Tai banget ya, sebel banget gue pas tahu anjir. Terus ya udah akhirnya gue nggak pulang sampai sampai dia kerja lagi. Kenapa? Karena seharian tuh yang bikin gue keselnya tuh gue sama dia saat lagi berantem kan udah digerebek juga akhirnya yang pada di bawah tuh tetangga yang udah pada tua naik ke atas kan, ini apaan sih udah jam segini ntar saya panggilin RT ya bla gitu. Sekarang gue teriak-teriak kan, terus akhirnya ya udah masuk digituin kan, ya udah sini lo masuk, gue bilang gitu kan, kenapa sih lo nggak pulang aja kan lo, gue udah selingkuhin lo, dia bilang gitu kan. Terus kayak gue nggak mau pulang, gue bilang gue mau di sini, gue bilang gitu. Gue udah kayak orang gila atau nggak sih, kayak bener-bener gue pengen tahu semuanya karena kayak lo udah ngapain aja sama berapa lama yang kayak gitu-gitu, gue mau lihat catatannya yang kayak gitu-gitu loh, biar gue nggak sia-sia banget kesini, kayak gue punya bukti gitu. Iya, tapi ketika lo punya bukti pun juga untuk apa? Untuk kepuasan gue aja. Kayak agak psycho lo ya. Psycho banget. Gue bener di situ, makanya gue bilang gue udah kayak orang gila, tau nggak? Karena lo bayangin paginya gue habis resign, gue habis kehilangan kerjaan, terus gue kehilangan cowok gue juga. Ya lu jangan sampai deh. Nggak, gue tadi mau ngomong lu kalau ngerasain sakit sih, tapi jangan. Sakit. Psycho. Waktu itu kenapa nggak cerita ke akun gue aja? Gue langsung post videonya, bukan nggak cerita lagi. Iya, bener. Langsung gue post. Iya. Ya udah sih gitu, pokoknya sakit deh. Tapi sekarang udah move on kan? Udah. Serius? Udah move on Maya harusnya. Udah move on tapi jadi susah lagi buat percaya gitu. Jadi sekarang kalau ada yang deketin ya udah gitu. Lo mau apa, gue mau apa, ya udah kayak gitu aja. Aku sih mau kamu ya. Panas ya. Buka baju. Takut banget. Tapi lo zodiak lo apa sih? Gemini. Oh, cocok sih kita. Lo apa? Aku Aquarius. Aquarius bokap gue. Cocok emang? Ya Gemini agak psycho. Iya. Tapi bukan Gemini tukang selingkuh ya. Iya. Gemini gue akuin sih, Gemini pemain. Iya. Gue akuin. Karena emang sebenarnya gue main juga, tapi gue ada batasannya. Jadi sebenarnya sama aja sih kemarin tuh. Cuman emang yang ketahuan emang kaum Adamnya aja. Enggak, Gemini itu pinter. Tapi satu dan hal, jangan bikin stereotip bahwa saya cowok tuh selalu salah. Iya enggak, cowok nggak salah. Itu juga kadang cewek-cewek juga ada yang salah anjing. Iya, kalau cewek ada yang salah tapi nggak brengsek juga. Iya, nggak tahu. Iya. Biasanya yang dibrengsekin tuh yang tahu si bangsat ini. Iya, gue nggak membela cowok salah, cuman gue membela Gemini pintar, udah. Iya. Mainnya. Gue juga keselnya kalau di TikTok semuanya Gemini. Iya, tapi ya. Terakhir kali ya, lo ada pesan gak untuk Sobat Ganu dimanapun kalian berada, ketika lo yang selalu menjaga kehormatan dan lo berpacaran dengan orang yang sebenarnya ya udah gitu, emang penyaluran bakatnya ke sana gitu. Lo ada pesan-pesan gak? Ataukah red flag ataukah jangan, atau emang ya udah lo kalau lo sayang dan lo cinta ya lo pacaran aja, atau gimana? Lo ada pesan-pesan gak? Kalau gue bukan yang so suci atau gimana, cuman emang ini buat prinsip gue, ini udah ke prinsip gue sih jatuhnya. Jadi buat kalian kalau emang masih segel lah kasarannya ya. Itu kalau prinsip gue sendiri, senakal-nakalnya gue ada batasnya. Karena hal itu bukan jadi, gue bukan mikirin dosa lagi, tapi udah ke prinsip aja. Ya gue boleh, gue minum, gue mabok, gue clubbing gitu kan, gue main kesana kesini gitu. Cuman seenggaknya gue ada batasannya gitu. Dan kalau misalnya kalian emang, gue juga orangnya open minded banget. Gue anaknya nggak judging. Kalau emang itu pilihan hidup lo ya udah silahkan. Kalau itu nggak ngerugiin gue gitu kan. Dan kalau misalnya emang lo cinta sama itu orang, kalau emang lo yakin lo nggak akan putus atau lo nggak akan diselingkuhin atau nggak akan disakitin, ya go ahead gitu. Tapi kalau misalnya lepas keperawanan maksud lo? Iya, lepas keperawanan ya go ahead. Cuman balik lagi, lo tuh tahu resikonya. Yang dimana itu cowok belum ngikat lo satu, ya kan. Kalau misalnya lo fine aja it's okay. Tapi kalau lo harus mikirin lagi, balik lagi kayak lo punya resiko yang dimana lo akan kehilangan perawan lo, terus juga lo akan mikirin kayak, ya soalnya kan ngelepas perawanan tuh kayak orang yang pertama kali ngelepas itu kayak jadi momen penting kan. Gitu, jadi kayak nggak tahu ya kalau misalnya gue orang misalnya gue pertama kali sama ini, pasti orang bahkan ngomong ya gue pertama kali sama siapa. Orang misalnya kalau pacaran, lo pertama kali sama siapa, pasti nanya gitu kan, mantan yang mana, yang kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya emang lo nggak mau, jangan lo kuatin diri lo. Tapi kalau misalnya emang lo udah mikir banget, ya udah nggak apa-apa. Karena gue orangnya nggak, ya kalau lo mau ya udah gitu, gue nggak yang larang-larang juga sih. Berarti kesimpulannya adalah ketika lo emang bener-bener yakin sayang dan cinta,
dan lo sudah memikirkan secara matang bahwasanya lo akan memberikan suatu hal yang berharga dari diri lo untuk orang itu, ya lakukan aja. Tapi juga ingat ada konsekuensinya. Iya. Gitu. Dan kalau dari gue untuk cowok-cowok luar sana atau siapapun, cowok deh, karena mungkin dia lebih ke cewek kali ya. Kalau gue cowok, ketika lo punya pasangan atau lo belum pernah memerawani seseorang, ya jangan berusaha untuk merawanin, karena siapa tahu nanti lo nikah sama orang yang perawan. Agak kurang ajar, cuman ya udah. Iya, tapi gue mau kasih tahu untuk yang cewek misalnya yang masih perawan gitu ya, ada kesenangan sendiri ketika lo masih perawan. Karena gue dari kemarin kalau sama mantan-mantan gue selalu nanya, lo pernah merawanin cewek nggak? Terus mereka belum bilang, ada yang bilang belum pernah, selalu dapetnya yang nggak perawan gitu kan. Terus gue bilang, ya udah lo nikah sama gue, lo perawanin gue, enak tau. Gue gituin. bisa. Kan seneng ya, jadi kayak I'm a pride gitu. Gue punya Iya. pride gitu. Cuman kan orang punya pride-nya masing-masing. Betul. Ya kita nggak boleh judging ya. Iya, gue nggak judging, beneran deh ini buat kita teman-teman. sama-sama hargain aja. Betul. Karena setiap satu tuh juga ya bla 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 bla. Pasti ada sisi positif dan negatif. Betul, Tinggal iya. balik lagi aja POV kalian tuh mau dari mana dan mau gimana. Gitu sih. I think it's enough untuk episode kali ini kali ya. Thank you banget Ara sudah mampir dan ngobrol bareng kita. Harusnya kita jalan atau kemana? Iya, boleh. Thank you juga ya. Udah teman-teman, tapi gue jadi nggak enak. Ini sorry banget ya kalau misalnya ada yang ini. Gue nggak enak gitu jadinya sama teman-teman FVB ini. Emang kenapa? Iya, maksudnya kayak gue terlalu so suci takutnya dilihatnya. Enggak. Gitu. Pokoknya gue saling menghargai aja. Yang so suci itu adalah orang-orang yang ngejas orang tuh di kolom komen apa. Oh, So suci anjing. banyak ya? Gue gak boleh nge-shout out Instagram lo ya? Iya, Ya, kan udahlah. anonim. Kan aku Oh, iya, MC juga ya, jadi orang tertahu. Iya sih, ya udahlah ya. Oke deh, gue tutup kali ya. I think it's enough untuk episode kali ini. Oke, akhir kata di sini gue Mimin pamit undur suara dan juga Ara pamit. And see you di episode selanjutnya. Bye bye. Bye.